Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga, Bab 5900-5903. Menebas 3 orang dengan 1 pedang. Kemanapun suara itu terdengar, ruang bergetar, dan waktu seolah membeku. Semua kultivator istana Dao Jahat membeku, seolah terkena mantra. Para kultivator yang bergegas menuju gerbang gunung disambar petir, mengeluarkan erangan tertahan saat mereka terlempar ke belakang, darah mengalir dari 7 lubang tubuh mereka. Ekspresi ketiga wakil kepala istana berubah serentak. Suara apa itu? Wakil kepala istana iblis tulang mengerutkan kening. Raungan naga, dan itu raungan naga yang sangat murni. Suara wakil kepala istana pemusnah jiwa terdengar serius. Bagaimana mungkin ada naga di paviliun api bumi? Wakil kepala istana iblis jiwa menyipitkan matanya, melihat ke arah asal suara itu, apapun itu, mereka harus mati hari ini. Sebelum kata-katanya selesai, seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari kedalaman paviliun api bumi. Wush! Sinar cahaya itu sangat cepat, langsung menempuh puluhan mil untuk mencapai gerbang gunung. Cahaya keemasan itu menghilang, menampakkan 3 sosok. Sang pemimpin, mengenakan jubah biru yang mengalir, dengan rambut hitam dan wajah tampan, berdiri dengan mata tenang dan tenteram. Ia berdiri dengan tangan di belakang punggung, kakinya menginjak kehampaan. Meskipun hanya memiliki kultivasi dewa abadi tingkat 2 puncak, ia memancarkan aura kedalaman yang tak terukur. Di sebelah kirinya berdiri seorang kultivator iblis berkepala 3 dan berlengan 6, energi iblisnya melonjak. Masing-masing dari 6 lengannya memegang senjata iblis, auranya mencapai puncak dewa abadi tingkat 7, yang tidak lain adalah Raja Iblis Awan Merah. Di sebelah kanannya berdiri seekor unicorn setinggi 10 zang, berwarna merah keemasan, kepalanya tegak, keempat kukunya menginjak api keemasan, baju zirah sisik naganya berkilauan di bawah sinar matahari. Naga itu meraung ke langit, kekuatannya yang dahsyat sungguh mengagumkan, auranya pun jelas berada di puncak immortal surgawi tingkat 7. Dev. Fulton Huo awalnya terkejut, lalu ekspresinya berubah drastis. Kenapa kau di sini? Kembali. Ini bukan tempat untukmu. Ia sangat khawatir. Meskipun Dev sangat berbakat, ia hanya berada di puncak dewa abadi tingkat 2. Menghadapi 3 wakil kepala istana di puncak peringkat ke-9 alam dewa abadi, itu sama saja dengan melempar telur ke batu. Tuan muda ada di sini. Para murid paviliun bumi api awalnya gembira, tetapi kemudian dipenuhi kekhawatiran. Tuan muda, lari. Jangan khawatirkan kami. Ya, Tuan muda, Anda dan Putri harus melarikan diri. Namun, Dev tampaknya tidak mendengar mereka. Tatapannya dengan tenang menyapu pasukan istana Dao Jahat, akhirnya tertuju pada ketiga wakil ketua istana. Kalian bertiga, apakah kalian meminta izin kepadaku sebelum datang ke paviliun api bumiku untuk membuat masalah? Dia berbicara dengan tenang, suaranya tidak keras, tetapi jelas terdengar oleh semua orang. Seluruh tempat menjadi hening. Semua orang terkejut. Sesaat kemudian, hahaha. Wakil ketua istana iblis tulang tertawa terbahak-bahak, tawanya penuh dengan ejekan dan penghinaan. Anak muda, siapa kau? Dewa abadi tingkat 2 puncak. Kau berani berbicara seperti itu kepada kami? Dia menunjuk Dev, seolah sedang menonton lelucon, kau pikir membawa unicorn dan seorang kultivator iblis dapat mengubah apapun? Di mataku, kau tidak lebih dari semut yang sedikit lebih kuat. Wakil ketua istana iblis jiwa juga mencibir, Fulton Huo, apakah ini harapan paviliun api bumimu? Seorang junior dewa abadi tingkat 2. Sungguh menggelikan. Wakil ketua istana kepunahan jiwa menatap Wang Chai, kabut abu-abunya berkobar hebat, keturunan unicorn berdarah murni, sungguh harta karun. Nak, persembahkan unicorn itu, dan aku bisa memberimu kematian yang cepat. Pasukan istana Dao Jahat juga tertawa terbahak-bahak. Dewa abadi tingkat 2. Apakah dia di sini untuk mati? Paviliun api bumi benar-benar kekurangan talenta, sampai-sampai mengirimkan junior tingkat 2 untuk mengisi barisan. Sayang sekali unicorn itu, ia mengikuti tuan yang salah. Menghadapi rentetan ejekan, Dev tetap tenang, bahkan senyum tipis teruk di bibirnya. Dewa abadi tingkat 2 puncak. Ia mengulangi dengan lembut, lalu mengangkat matanya, kilatan emas muncul di dalamnya, membunuh kalian semua sudah cukup. Sombong. Wakil ketua istana iblis jiwa meraung, nak, karena kau mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Ia melambaikan tangannya, semuanya, dengarkan. Terus serang paviliun api bumi. Serahkan bocah itu padaku. Sebelum kata-katanya selesai, wakil ketua istana iblis jiwa telah berubah menjadi bayangan merah darah, seketika melintasi 1000 kaki dan muncul di hadapan Dev.
Kecepatannya seperti teleportasi. Telapak pembunuh jiwa. Sebuah telapak tangan raksasa berwarna merah darah, menutupi langit, muncul begitu saja. Garis-garis telapak tangannya terlihat jelas, setiap garis terbentuk dari roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Telapak tangan raksasa itu, membawa energi pembunuh jiwa yang luar biasa, menghantam Dev. Serangan telapak tangan ini dilancarkan dengan 70% kekuatan telapak tangan pembunuh jiwa. Menurutnya, 70% kekuatannya lebih dari cukup untuk menghadapi seorang junior di puncak peringkat kedua alam dewa abadi. Kekuatan serangan telapak tangan ini cukup untuk langsung membunuh kultivator di bawah peringkat ke-8 alam dewa abadi. Dev, hati-hati. Fulton Huo berteriak panik, ingin membantu, tetapi ia terkunci di tempatnya oleh aura wakil ketua Istana Iblis Tulang dan tidak dapat bergerak. Jantung semua orang di paviliun api bumi berdebar kencang. Beberapa murid perempuan bahkan menutup mata, tidak sanggup menyaksikan Dev dihancurkan hingga menjadi bubur berdarah. Para kultivator Istana Dao Jahat menunjukkan senyum kejam, seolah-olah mereka sudah bisa melihat kematian Dev yang mengerikan. Namun, menghadapi serangan telapak tangan yang mengguncang bumi ini, Dev tetap tenang, bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Ia perlahan mengangkat tangan kanannya, jari-jarinya terentang, dan dengan lembut mengepalkannya ke tangan raksasa berwarna merah darah yang menutupi langit. Gerakannya santai, seolah-olah menangkap lalat. Domain api kekacauan. Ia mengucapkan 4 kata sederhana. Boom! Dalam jarak 1000 kaki dari Dev, ruang tiba-tiba terdistorsi. Energi kabur dan kacau itu berjalin dan menyatu dengan api sejati bumi berwarna merah keemasan, berubah menjadi sebuah wilayah unik. Di dalam wilayah itu, hukum api mendidih, dan energi kacau meresap ke udara, seolah membentuk dunianya sendiri. Tangan raksasa berwarna merah darah menghantam wilayah itu, kecepatannya berkurang drastis, kekuatannya sangat berkurang, seperti binatang raksasa yang terjebak di lumpur, tidak mampu bergerak sedikit pun. Lebih aneh lagi, roh-roh pendendam di telapak tangannya, saat bersentuhan dengan energi kacau dan api sejati bumi, mengeluarkan jeritan melengking dan meleleh secepat es dan salju bertemu dengan matahari yang terik. Apa? Ekspresi wakil Istana Iblis Jiwa berubah drastis. Ia merasakan kekuatan telapak iblis jiwanya dengan cepat terurai, ditelan, dan dimusnahkan saat memasuki domain itu. Domain itu seperti jurang tak berdasar, mampu menelan semua energi. Hancurkan. Dev mengucapkan satu kata, tangan kanannya mengepal. Gerakannya tetap santai, seolah melakukan tugas sepele. Bang! Telapak tangan raksasa berwarna merah darah itu hancur dengan raungan yang memekakkan telinga, berubah menjadi langit yang penuh kabut darah, sepenuhnya ditelan oleh domain api kekacauan, tanpa menimbulkan riak sedikit pun. Seluruh arena menjadi hening. Semua orang menatap dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mulut Fulton Huo ternganga, terdiam lama. Para murid paviliun api bumi terkejut, lalu bersorak riuh. Tuan muda sangat hebat. Tuan muda luar biasa. Para kultivator Istana Dao Jahat saling bertukar pandangan bingung, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Bagaimana mungkin? Telapak tangan pembunuh jiwa wakil istana. Hancur. Domain macam apa itu? Ia benar-benar dapat menyerap kekuatan telapak tangan pembunuh jiwa. Anak itu. Aneh. Ekspresi ketiga wakil istana berubah serius. Wakil Ketua Istana Iblis Tulang menyipitkan matanya, tidak heran Ketua Istana ingin menangkapnya hidup-hidup. Anak itu memang memiliki rahasia besar. Wakil Ketua Istana Pemusnah Jiwa menatap tajam domain api kacau milik Dev, domain itu. Ada yang salah. Kekacauan dan api menyatu. Atribut kekuatan seperti itu belum pernah terdengar. Wajah Wakil Ketua Istana Pembunuh Jiwa sangat jelek. Semut kecil yang awalnya ia kira bisa dihancurkan hanya dengan jentikan pergelangan tangannya, justru telah mematahkan telapak pembunuh jiwanya di depan umum, membuatnya benar-benar kehilangan muka. Nak, kau punya kemampuan. Ia menggertakkan giginya. Tapi aku baru menggunakan 70% kekuatanku barusan. Kau tidak akan seberuntung itu lain kali. Ia membentuk segel tangan, tubuhnya dipenuhi aura balas dendam yang mengamuk, dan rune merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulitnya. Lautan darah tak terbatas. Boom! Lautan darah kolosal muncul dari udara tipis, menutupi separuh langit. Di dalam lautan darah, wajah-wajah hantu mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul, mengeluarkan jeritan melengking, kekuatannya beberapa kali lebih kuat daripada telapak pembalas dendam sebelumnya. Ini adalah jurus andalan Wakil Ketua Istana Pembunuh Jiwa, yang pernah menggunakannya untuk membantai seluruh kota, mengubah jutaan nyawa menjadi santapan bagi lautan darah. Dev, hati-hati. Ekspresi Fulton Huo berubah drastis. Itu jurus mematikannya. Harapan yang baru saja muncul di antara anggota paviliun api bumi padam oleh lautan darah yang mengerikan ini. Menghadapi serangan penghancur dunia ini, Dev tetap tenang. Dia bahkan menguap.
Hoam. Hanya itu. Dua kata yang diucapkan dengan santai itu dipenuhi dengan penghinaan. Sebelum kata-kata itu selesai, dia mengarahkan tangan kirinya, jari-jarinya membentuk-bentuk pedang, dengan ringan ke arah lautan darah yang menyapu. Gerakannya santai, seolah-olah dia sedang mengamati sebuah kerajaan. Api bumi sejati, membakar langit. Boom! Dari dalam domain api yang kacau, api sejati bumi berwarna merah keemasan melesat ke langit, berubah menjadi naga api sepanjang 100 kaki. Naga api itu seluruhnya terkondensasi dari api sejati bumi, tampak hidup, dengan sisik yang terlihat jelas, dan api keemasan menyala di matanya. Ia meraung ke langit, teriakannya mengguncang langit, lalu terjun ke lautan merah darah. Naga api itu bertabrakan dengan lautan darah. Mendesis. Seperti batang besi panas yang menembus salju, kemanapun api sejati bumi itu lewat, lautan darah dengan cepat menguap dan lenyap. Banyak hantu di lautan darah, setelah menyentuh api sejati bumi, bahkan tidak sempat berteriak sebelum berubah menjadi gumpalan asap. Hanya dalam 3 tarikan napas, lautan merah darah yang menutupi langit hangus terbakar oleh naga api sepanjang 100 kaki. Bahkan tidak ada secercah kabut darah yang tersisa. Ini tidak mungkin. Wakil Ketua Istana Iblis Jiwa Pucat Pasi, mundur berulang kali, matanya dipenuhi kengerian. Kekuatan ilahi terkuatnya benar-benar hancur semudah itu. Dan oleh seorang junior di puncak peringkat kedua alam dewa abadi. Ini benar-benar membalikkan pemahamannya. Dev menarik naga api, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, jubah putihnya berkibar, bersih tanpa noda, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Dia memandang ketiga wakil ketua istana dan berkata dengan tenang, kalian bertiga bisa menyerangku bersama-sama, untuk menghindari masalah. Nadanya datar, seolah-olah dia berkata, cuacanya bagus hari ini. Sombong. Kau mencari kematian. Nak, kau terlalu sombong. Ketiga wakil kepala istana itu meraung serempak. Siapakah identitas mereka? Wakil kepala istana dari Istana Dao Jalan Jahat, para master tak tertandingi di puncak peringkat ke-9 alam dewa abadi. Mereka biasanya tak tertandingi di surga ke-12, sejak kapan mereka pernah diremehkan seperti ini. Dan itu oleh seorang junior di puncak peringkat kedua alam dewa abadi. Karena kau mencari kematian, jangan salahkan kami jika kami menyerangmu. Wakil kepala istana iblis tulang mencibir, serang bersama, habisi dia. Ketiganya saling bertukar pandangan dan menyerang secara bersamaan. Kali ini, mereka tidak menahan diri, menggunakan kekuatan penuh mereka. Wakil kepala istana iblis jiwa melepaskan lautan darah tak terbatas sekali lagi, tetapi kali ini lautan darah lebih padat, wajah hantu lebih ganas, dan kekuatannya 30% lebih kuat dari sebelumnya. Lautan darah hampir menutupi seluruh langit, benar-benar menghalangi sinar matahari. Wakil ketua istana iblis tulang memanggil tongkat tulang sepanjang 100 kaki, ujungnya bertatahkan tengkorak mengerikan, rongga matanya menyala dengan api hijau yang menyeramkan. Ia mengayunkan tongkat itu, melepaskan semburan duri tulang ke arah Dev. Setiap duri mengandung energi kematian yang mengerikan, mampu mengikis kekuatan hidup dan melarutkan jiwa. Wakil ketua istana pemusnah jiwa adalah yang paling misterius. Ia berubah menjadi awan kabut abu-abu, dari mana muncul tangan-tangan pucat yang tak terhitung jumlahnya. Tangan-tangan ini membentuk segel tangan yang kompleks, dan duri jiwa yang tak terlihat muncul begitu saja, diam-diam menusuk ke arah lautan kesadaran Dev. Ini adalah kekuatan ilahi ganas yang dirancang khusus untuk menyerang jiwa, mustahil untuk ditangkis. Banyak master di alam dewa abadi tingkat 9 telah menjadi korban gerakan ini. Kekuatan gabungan dari 3 master alam dewa abadi tingkat 9 puncak, seberapa mengerikan kekuatan mereka. Seluruh langit diselimuti 3 warna, merah darah, putih tulang, dan abu-abu jiwa. Tekanan yang mengerikan itu membuat semua kultivator di bawah kesulitan bernapas. Mereka yang kultivasinya lebih lemah bahkan muntah darah, jatuh ke tanah, dan pingsan. Dev. Fulton Huo panik, ingin membantu, tetapi ia terjerat oleh para master lain dari Istana Dao Jahat dan tidak bisa melepaskan diri. Para anggota Paviliun Api Bumi juga berkeringat karena Dev, jantung mereka berdebar kencang. Menghadapi serangan yang menghancurkan dunia ini, Dev tetap tenang. Bahkan sedikit kegembiraan terlintas di matanya. Itu adalah kegembiraan melihat lawan yang layak mendapat perhatian serius. Bagus sekali. Ia membentuk segel tangan, gerakannya elegan dan tenang, seolah sedang memainkan kecapi atau melukis. Domain api kacau, penciptaan. Boom. Domain api kacau tiba-tiba meluas, tumbuh dari radius 1000 kaki menjadi 3000 kaki. Di dalam domain tersebut, energi kacau dan api sejati bumi saling berjalin liar, berevolusi menjadi bumi, air, api, dan angin. Keempat elemen dasar bertabrakan dan menyatu, seolah-olah untuk menciptakan dunia dan menciptakan kembali kekacauan.
Dalam sekejap, wilayah itu bersinar dengan matahari dan bulan, bintang-bintang berkelap-kelip, gunung-gunung naik dan turun, sungai-sungai mengalir, menyerupai dunia mini. Laut darah, duri tulang, dan duri jiwa menghantam wilayah itu, hanya untuk dihalangi sepenuhnya, kekuatan mereka sangat berkurang. Laut darah terurai oleh energi kacau dan terbakar oleh api sejati bumi. Duri tulang terkikis oleh hukum air dan tersebar oleh hukum angin. Duri jiwa diasimilasi oleh energi kacau dan dimurnikan oleh hukum api. Ketiga kekuatan ilahi besar itu menjadi tidak bergerak di dalam wilayah api kacau. Pembunuh naga, penghancur pasukan. Dev memanggil pedang penebas naga dan melepaskan satu serangan. Gerakannya tetap santai, seolah-olah dia sedang memegang kuas. Aura pedang sepanjang 100 kaki menerobos langit dan bumi, energi pedang berwarna abu-abu keemasan itu mengandung kekuatan kekacauan dan api sejati bumi. Seekor naga emas bercakar 5 samar-samar terlihat berenang di sepanjang bilah pedang, raungannya mengguncang langit. Serangan pedang ini, yang tampak sederhana dan tanpa hiasan, mengandung kekuatan untuk membelah dunia. Di mana aura pedang itu lewat, lautan darah terbelah, taji tulang hancur, dan duri jiwa dimusnahkan. Satu pedang, menghancurkan semua hukum. Apa? Ekspresi ketiga wakil kepala istana berubah drastis, dan mereka buru-buru menghindar. Tetapi aura pedang itu terlalu cepat, terlalu ganas, tampaknya melampaui batasan ruang dan waktu. Puff! Wakil kepala istana iblis jiwa tidak sempat menghindar dan terkena goresan aura pedang di lengan kirinya. Seluruh lengannya terputus di pangkalnya, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Yang lebih mengerikan lagi, energi kacau residual dan api bumi sejati di luka itu dengan ganas mengikis tubuhnya, membuat pendarahan tidak bisa dihentikan atau anggota tubuh yang terputus tidak bisa beregenerasi. Tongkat tulang wakil ketua istana iblis tulang terkena aura pedang, retakan dalam muncul di tongkat itu, hampir mematahkannya. Ia mengerang, darah mengalir dari sudut mulutnya, matanya dipenuhi kengerian. Tongkat tulang ini adalah senjata sihir kelahirannya, terhubung dengan pikiran dan jiwanya. Kerusakan pada tongkat itu menyebabkannya mengalami serangan balik. Wakil ketua istana pemusnah jiwa mengalami yang terburuk. Duri jiwanya dihancurkan oleh aura pedang, jiwanya mengalami serangan balik. Ia mengerang, darah merembes dari 7 lubang tubuhnya. Kabut abu-abu berfluktuasi dengan hebat, hampir menghilang. 1 pedang, 3 terluka. Seluruh arena kembali hening. Kali ini, bahkan napas pun tidak terdengar. Semua orang ternganga, mata mereka melebar, seolah menyaksikan hal yang paling luar biasa di dunia. Fulton Huo berdiri membeku, pikirannya kosong. Hore! Tuan muda hebat! Para murid paviliun api bumi awalnya terkejut, lalu meledak dalam sorak-sorai yang memekakkan telinga, banyak yang menangis kegembiraan. Namun, para kultivator istana Dao jahat berwajah pucat, mata mereka dipenuhi rasa takut dan kebingungan. Bagaimana mungkin, satu pedang melukai 3 wakil ketua istana? Monster macam apa dia? Puncak peringkat kedua alam dewa abadi, ini benar-benar tidak mungkin. Ketiga wakil ketua istana itu benar-benar ngeri. Mereka belum pernah menghadapi situasi aneh seperti itu. Seorang junior di puncak peringkat kedua alam dewa abadi tidak hanya dengan mudah menetralkan serangan kekuatan penuh mereka tetapi juga melukai ketiganya dengan satu tebasan pedang. Ini benar-benar di luar pemahaman mereka. Nak, siapa sebenarnya kau? Wakil ketua sekte iblis jiwa menggenggam lengannya yang terputus, suaranya bergetar. Dev berdiri dengan pedangnya, senyum tipis teruk di bibirnya. Senyumnya lembut, namun membuat ketiga wakil ketua istana itu merinding. Orang yang akan membunuhmu. Nada suaranya tetap tenang, namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Fulton Huo menyaksikan adegan ini, air liurnya hampir menetes karena iri. Teknik rahasia utama paviliun api bumi mereka sebenarnya telah diwariskan kepada Dev oleh leluhur mereka. Dia, ketua paviliun, hanya mengetahui sedikit, bukan versi lengkapnya. Untungnya, Dev adalah menantunya. Jika tidak, paviliun api bumi mungkin harus mengubah nama dan identitasnya. Gaskan menantu. Ayah mertua mendukungmu. Fulton Huo meraung dengan gembira. Go go go, menantu. Sikat mereka, menantu. Ayo, menantuku. Para murid paviliun api bumi bersorak gembira. Saat ini, Dev bukan lagi sekadar menantu di mata mereka. Dia adalah penyelamat. Ketiga wakil kepala istana kini berwajah pucat pasi, benar-benar dipermalukan. Serang bersama. Jangan menahan diri. Wakil kepala istana iblis tulang meraung, kilatan tekad terpancar di matanya. Gunakan jurus itu. Ketiganya saling bertukar pandang dan mengangguk serentak. Mereka tahu bahwa dalam pertarungan 1 lawan 1, tak satu pun dari mereka bisa mengalahkan Dev. Hanya dengan bergabung dan melepaskan kartu truf terkuat mereka, barulah mereka memiliki kesempatan untuk menang. Dengan darah esensiku, aku mempersembahkan kurban kepada lautan darah.
Dengan tulangku, aku menempa neraka. Dengan jiwa ilahiku, aku membimbing mata air kuning. Ketiganya secara bersamaan membakar darah esensi mereka, mengorbankan tulang mereka, dan melepaskan jiwa ilahi mereka, melepaskan kemampuan ilahi terlarang mereka yang paling kuat. Iblis jiwa, semua hantu beri hormat. Tubuh wakil ketua istana iblis jiwa meledak, berubah menjadi lautan darah yang luas. Di dalam lautan darah, raja semua hantu setinggi 100 kaki perlahan muncul. Raja hantu ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan, wajah biru dan taring, 6 matanya menyala dengan api merah darah. Auranya telah mencapai puncak peringkat ke-9 alam dewa abadi, bahkan samar-samar menyentuh ambang alam abadi sejati. Iblis tulang, neraka tulang putih. Tubuh wakil ketua istana iblis tulang hancur sedikit demi sedikit, setiap fragmen berubah menjadi pilar tulang yang menjulang tinggi. Ratusan pilar tulang ditancapkan ke bumi, membentuk neraka tulang yang meliputi area seluas 10 mil. Di dalam neraka ini, aura kematian memenuhi udara, tulang-tulang putih tampak jelas di langit, dan kerangka-kerangka yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari tanah dengan suara gemericik. Pemusnahan jiwa, dipandu oleh mata air kuning. Wakil kepala istana pemusnahan jiwa berubah menjadi pilar cahaya abu-abu, melesat lurus ke langit dan merobek celah spasial. Dari dalam celah tersebut, air keruh dan kotor dari mata air kuning menyembur keluar, mengikis bahkan ruang itu sendiri, menciptakan lubang hitam di belakangnya. Air mata air kuning memancarkan aura kematian yang pekat, seolah-olah berasal dari neraka terdalam, mampu mengikis semua kehidupan dan melarutkan semua jiwa. Dengan 3 kekuatan ilahi terlarang yang dilepaskan secara bersamaan, langit dan bumi berubah warna, dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Seluruh area paviliun api bumi, dalam radius 100 mil, diselimuti 3 warna, merah darah, putih tulang, dan abu-abu jiwa. Tekanan yang mengerikan menyebabkan bumi retak, gunung-gunung runtuh, dan sungai-sungai mengalir mundur. Banyak makhluk gemetar di bawah kekuatan yang menindas ini, berlutut di tanah, tidak mampu bangkit. Dev, hati-hati. Kegembiraan Fulton Huo lenyap seketika saat melihat ini, digantikan oleh tangisan serak, matanya dipenuhi keputusasaan. Serangan seperti itu telah melampaui alam dewa abadi, samar-samar menyentuh batas alam dewa abadi sejati. Bahkan dewa abadi sejati tingkat pertama pun harus mundur sementara, apalagi Dev. Para anggota paviliun api bumi berwajah pucat. Harapan mereka yang baru menyala hancur sekali lagi. Para kultivator istana Dao jahat menunjukkan senyum kejam, seolah-olah mereka sudah bisa melihat Dev dicabik-cabik. Menghadapi serangan penghancur dunia ini, Dev menarik napas dalam-dalam, secercah keseriusan terpancar di matanya. Dia tahu dia tidak bisa lagi menahan diri. Kalau begitu, maka aku akan membiarkan kalian menyaksikan kekuatan sejatiku. Dia mengangkat pedang penebas naga tinggi-tinggi dengan kedua tangan, melepaskan kekuatan-kekuatan abadi kekacauan, garis darah naga emas, dan kitab suci api bumi secara bersamaan. 3 kekuatan bertabrakan dan menyatu liar di dalam dirinya, akhirnya berubah menjadi kekuatan primordial baru, yang dipenuhi dengan kekuatan penciptaan itu sendiri. Kekacauan, naga emas, api bumi. 3 absolut bersatu. Tebas. Aura pedang sepanjang 100 kaki muncul kembali, tetapi kali ini, warnanya bukan lagi abu-abu keemasan, melainkan abu-abu primordial yang kabur. Di dalam aura pedang, seekor naga emas bercakar 5 samar-samar terlihat berenang, raungannya mengguncang langit. Permukaan aura pedang terbakar dengan api bumi berwarna merah keemasan, menghanguskan segala sesuatu. Serangan pedang ini, yang menggabungkan kekuatan kekacauan, garis keturunan naga emas, dan api bumi sejati, adalah serangan pedang terkuat yang pernah dipahami Dev setelah 300 tahun mengasingkan diri. Serangan pedang ini mengandung kekuatan penciptaan itu sendiri. Dengan satu serangan, dunia kehilangan warnanya. Di mana aura pedang itu lewat, ruang hancur, waktu berhenti, dan hukum alam mundur. Raja 10.000 hantu mengeluarkan jeritan melengking, terbelah menjadi 2 oleh aura pedang, berubah menjadi hujan darah. Neraka tulang runtuh sedikit demi sedikit, ratusan pilar tulang roboh dengan raungan yang memekakkan telinga, dan prajurit kerangka berubah menjadi debu. Air mata air kuning menguap sepenuhnya, dan celah spasial ditutup paksa, tanpa meninggalkan jejak. 3 kekuatan ilahi terlarang hancur berkeping-keping seperti gelembung. Tidak. Ketiga wakil kepala istana serentak mengeluarkan raungan putus asa, suara mereka dipenuhi kebencian dan ketakutan. Aura pedang terus maju tanpa henti, menebas ke arah ketiganya. Puff! Lautan darah yang terbentuk oleh wakil kepala istana iblis jiwa menguap oleh satu tebasan pedang, tidak menyisakan setetes darah pun. Puff! Tulang-tulang wakil kepala istana iblis tulang hancur menjadi debu oleh aura pedang, berhamburan tertiup angin. Puff! Jiwa wakil kepala istana pemusnah jiwa dimusnahkan oleh aura pedang, tanpa kesempatan untuk bereinkarnasi. 3 pedang, membunuh 3 musuh.
Seluruh arena hening mencekam. Suara jarum jatuh pun terdengar. Semua orang menatap kosong ke langit. Di sana berdiri Dev, pedang di tangan, jubah putihnya bersih dan sempurna. Di kakinya tergeletak 3 gumpalan abu yang ditinggalkan oleh ketiga wakil ketua istana setelah mereka lenyap. Di belakangnya tergeletak pasukan istana Dao jahat yang telah dikalahkan. Sinar matahari menembus kabut darah, meneranginya dan menciptakan lingkaran cahaya keemasan di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti dewa yang turun ke bumi. Setelah waktu yang tidak diketahui, sorak-sorai yang memekakkan telinga meletus dari paviliun api bumi, gemuruhnya mencapai langit. Menantu kita perkasa. Menantu kita tak terkalahkan. Hidup menantu paviliun api bumi. Para murid menangis bahagia, saling berpelukan dalam perayaan. Air mata mengalir di wajah Fulton Huo saat ia membungkuk dalam-dalam kepada Dev. Tidak, menantu. Seluruh paviliun api bumi berhutang nyawa padamu. Dev menyarungkan pedang penebas naganya, perlahan mendarat di tanah. Ia membantu Fulton Huo berdiri, ayah mertua, kau terlalu memujiku. Ini adalah yang harus kulakukan. Ia memandang pasukan istana Dao jahat yang melarikan diri dan berkata dengan tenang, Wang Cai, senior awan merah, bersihkan medan perang. Aum. Wang Cai meraung dengan penuh semangat, berubah menjadi kilat berwarna emas merah, mengejar para kultivator istana Dao jahat yang melarikan diri. Raja Iblis Awan Merah juga menyeringai jahat, 3 kepala dan 6 lengannya bergerak serentak saat ia menyerbu barisan musuh, seolah memasuki lapangan kosong. Semangat para murid paviliun api bumi melonjak, dan mereka bergegas keluar dari gerbang gunung untuk mengejar musuh yang tersisa. Setengah jam kemudian, pertempuran berakhir. Seluruh pasukan istana Dao jahat dimusnahkan. Kecuali beberapa orang beruntung yang telah memanfaatkan kesempatan dan melarikan diri sebelumnya, sisanya semuanya terbunuh. Meskipun paviliun api bumi menderita kerugian besar, pada akhirnya mereka berhasil mempertahankan warisannya. Tuan muda, apa selanjutnya? Fulton Huo bertanya dengan hormat, nadanya sudah menunjukkan bahwa ia menganggap Dev sebagai tulang punggung sejati paviliun api bumi. Dev menatap ke arah area terlarang, sebuah makna mendalam terpancar di matanya. Istana Dao jahat tidak akan membiarkan ini begitu saja. Lain kali, mungkin Elias Zhan sendiri yang akan kita hadapi. Aku harus membantu leluhur membangun kembali tubuh fisiknya secepat mungkin. Hanya ketika leluhur mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, barulah kita bisa melawan Elias Zhan. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Fulton Huo, ayah mertua, aku mempercayakan paviliun api bumi kepadamu. Perkuat pertahanan, nilai kerugian, dan rawat yang terluka. Aku perlu mengasingkan diri untuk sementara waktu. Baik. Fulton Huo menjawab dengan sungguh-sungguh. Dev berbalik dan berjalan menuju area terlarang. Jubah birunya berkibar, punggungnya tegak, seperti tulang punggung yang menopang langit dan bumi. Di belakangnya berdiri paviliun api bumi, yang selamat dari malapetaka, dan tatapan tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi kekaguman dan rasa syukur. Bersambung.